Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Banyak dari kita jika ditanya, pohon apa yang ada di tengah-tengah Taman Eden, biasanya akan menjawab pohon pengetahuan, atau yang lain menjawab pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon itu jika dimakan buahnya akan berakibat kematian. Sebenarnya ada satu pohon lain yang jauh lebih penting dan disediakan Tuhan bagi manusia, yaitu pohon kehidupan. Jika saja Adam dan Hawa memakan buahnya, maka mereka akan hidup kekal dan tetap dalam persekutuan bersama Tuhan di dalam Taman Eden. Sayangnya, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itulah yang dimakan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Apa makna dari pohon kehidupan dan hubungannya bagi kita? Mengapa pohon kehidupan penting untuk kita pahami? Dan rahasia apa di balik pohon kehidupan ini? Simak pembahasan berikut hanya di Suara Kebenaran Injil Kristus. Berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9, di Taman Eden ada 3 jenis pohon yang dicatat di sana. Kejadian pasal 2 ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang pertama disebutkan berbagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi ini adalah bermacam-macam pohon yang secara umum tidak disebut namanya. Pohon-pohon ini sebagai suplai untuk dimakan dan dinikmati oleh manusia. Di tengah-tengah Taman Eden ada 2 pohon yang disebut secara khusus, dan 2 pohon ini sifatnya bertolak belakang, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada dasarnya ada 3 jenis pohon. Namun perhatian kita adalah pada pohon kehidupan di dalam Taman Eden tersebut. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9 adalah bagian dari perikop yang berjudul Manusia dan Taman Eden. Taman Eden ini adalah meeting point yang indah, tempat tinggal yang ideal bagi manusia, di mana mereka mendapat hak istimewa bergaul dengan Tuhan di sana. Pohon kehidupan yang kita bahas ini menarik sekali karena dipisahkan dalam pasal-pasal pembuka dan pasal penutup dalam Alkitab, yakni dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3, juga Wahyu pasal ke-22. Walaupun ada juga di tengah bagian Alkitab, yaitu dalam kitab Amsal. Pohon kehidupan berdiri di tengah-tengah taman yang mestinya menjadi fokus perhatian yang harus dipilih dan dimakan oleh manusia. Keberadaan pohon tersebut sebagai pokok kehidupan juga sebagai simbol kehadiran Tuhan yang memberi kehidupan dan menyediakan hidup yang kekal. Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan, makhluk yang bergantung dan taat mengikuti kehendak Sang Pencipta. Adam diberi mandat untuk mengelola Taman Eden, Kejadian 2 ayat 15, dan menaati segala ketetapan Tuhan. Namun manusia memiliki godaan yang besar, yakni menolak bergantung kepada Tuhan dan berusaha hidup dengan kekuatan dan berdasarkan kemauannya sendiri. Hal yang berakibat fatal, karena hal ini berarti menolak dan melepaskan diri dari sumber hidup. Dalam Kejadian pasal ketiga mencatat bahwa manusia jatuh dalam dosa akibat menentukan jalan hidupnya sendiri. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk manusia berdosa. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, ia menjelaskan tentang jalan yang benar. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Di sana ada dua jalan yang harus dipilih. Yang pertama adalah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan kedua, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ciri-ciri dari dua pilihan tersebut adalah pintu yang sesak dan sempit, jalan menuju jalan kehidupan, dan pintu yang lebar dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Yesus adalah pintu, Yohanes pasal 10 ayat ke-9, dan sekaligus jalan, Yohanes 14 ayat ke-6. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, untuk menuju kepada kehidupan kekal, kita harus memilih pintu yang sesak dan jalan kehidupan. Pohon kehidupan adalah gambaran rohani yang jelas bagi kita. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai pohon kehidupan yang mampu memberikan hidup yang kekal. Ia juga menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar, Yohanes pasal ke-15. Ia memberi kehidupan kepada ranting-rantingnya, yakni setiap orang percaya, dan mereka yang menyatu dengannya akan menerima sari makanan darinya. Aliran kehidupan inilah yang memampukan kita sebagai ranting-ranting menghasilkan buah. Artinya, selama kita mendapatkan sari-sari makanan darinya, diri kita dapat menyalurkan hidup dan kasih-Nya kepada orang lain. Dari ajaran Tuhan Yesus, terutama tentang jalan yang benar, dapat disimpulkan bahwa Ia memberikan pilihan pada manusia, jalan kepada kehidupan atau kepada kematian. Dan hal ini dalam kitab Kejadian digambarkan sebagai pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan dalam Injil Matius digambarkan sebagai dua pintu dan dua jalan. Pintu dan jalan ini berbicara tentang pilihan yang benar yang harus kita ambil, dan jalan kehidupan berbicara tentang kita perlu memiliki way of life yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sedangkan dalam kitab Wahyu, kita hanya dapat menjumpai pohon kehidupan di sana. Tidak lagi disebutkan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya pohon kehidupan ini, yang dimana kita mendapatkan satu alur yang terus berkesinambungan dari awal Alkitab sampai kepada kitab yang terakhir. Disinilah kita melihat ada rahasia yang besar dari pohon kehidupan itu sendiri. Tuhan Yesus menjanjikan kepada orang-orang percaya yang menang bahwa mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 2 ayat ke-7b. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bahkan di dalam kekekalan, tepatnya di dalam kota Yerusalem yang baru, ada pengharapan dan sukacita yang besar. Digambarkan di tengah-tengah jalan kota itu mengalir sungai air kehidupan, yang airnya bening bagai kristal, dan di sekeliling di kedua tepi dari sungai tersebut tumbuhlah pohon-pohon kehidupan yang memberi kehidupan bagi bangsa-bangsa. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Jadi di sini ada sungai air kehidupan, dan pohon kehidupan yang mendatangkan kehidupan. Wahyu pasal 22 ayat ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Orang-orang percaya yang menang, yaitu mereka yang sudah dibasuh oleh darah anak domba,
akan memperoleh hak-hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam Yerusalem yang baru. Dengan demikian kita sudah mempelajari rahasia di balik pohon kehidupan, di mana Yesus itu sendirilah pohon kehidupan itu. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dapat disimpulkan bahwa memilih makan buah dari pohon kehidupan secara rohani berarti percaya secara mutlak kepada ketetapan Tuhan dan menunjukkan kehidupan yang bergantung kepadanya. Sebaliknya, memilih makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat berarti manusia itu meragukan kebaikan Tuhan, bahkan mempertanyakan ketetapannya dan hidup berdasarkan keinginannya sendiri, melangkah menuruti kehendak hatinya. Hal ini menggambarkan kehidupan yang tidak mau berjalan bersama Tuhan, tidak menaati perintahnya, dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Makan dari buah pohon kehidupan akan menghasilkan hidup yang kekal, sedangkan makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat hanya akan mendatangkan maut dan kematian. Sobat pecinta kebenaran, saya percaya bahwa kita semua telah diberkati Tuhan melalui penamparan video ini. Nantikan terus video berikutnya dan penayangannya. Kiranya Tuhan memberkati